Kembali lagi di channel Riz Suweti. Di video kali ini akan membahas salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ibu kotanya memiliki julukan sebagai Kota Bunga, karena dikelilingi perbukitan yang hijau dengan rerimbunan pepohonan dengan hawa yang sejuk yang menawarkan suasana nyaman. Dan kabupaten tersebut adalah Kabupaten Ngada. Kabupaten Ngada adalah sebuah kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Ngada berlokasi di Bajawa. Luas wilayah kabupaten ini ialah 1.621 km persegi dan secara administratif Kabupaten Ngada terdiri dari 12 kecamatan yang meliputi 135 desa dan 16 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Ngada pada tahun 2014 sebanyak 162.299 jiwa terdiri dari 80.090 laki-laki dan 82.209 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak dan terpadat berada di Kecamatan Bajawa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Wolomeze. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terjarang berada di Kecamatan Riung Barat. Kabupaten Ngada memiliki 3 suku besar, yaitu suku Nagekeo, suku Bajawa, dan suku Riung. Masing-masing suku ini mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri yang masih dipertahankan sampai saat ini, seperti rumah adat, bahasa yang berbeda satu sama lainnya, tarian, pakaian adat dan lain-lain. Dalam kebudayaan Ngada, rumah adat main peranan penting dalam pola kemasyarakatan. Seorang Ngada adalah bagian dari suatu rumah adat, berarti dari satu marga. Lambang marga berupa ukiran. Daerah Ngada dimasukkan ke dalam World Heritage Tentative List UNESCO tanggal 19 Oktober tahun 1995 dalam kategori kebudayaan. Bahasa utama di daerah Ngada adalah bahasa Ngada. Letak geografis Kabupaten Ngada berbatasan dengan, sebelah utara, Laut Flores, sebelah selatan, Laut Sawu, sebelah barat, Kabupaten Manggarai Timur, dan sebelah timur, Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan klasifikasi iklim, wilayah Kabupaten Ngada sebagian besar beriklim sabana tropis dan sebagian kecil lainnya beriklim muson tropis. Suhu udara di wilayah Ngada sangat erat kaitannya dengan kontur topografinya yang berbukit-bukit. Oleh karena itu, suhu udara di sebagian besar wilayah Ngada cenderung lebih sejuk dibandingkan wilayah lain di Nusa Tenggara Timur, yaitu berkisar antara 15 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan bervariasi antara 66% sampai 83%. Oleh karena beriklim sabana tropis, wilayah Kabupaten Ngada memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Ngada berlangsung pada bulan-bulan Mei hingga Oktober dengan bulan terkering adalah bulan Agustus. Sementara itu, musim penghujan di wilayah ini berlangsung pada periode bulan-bulan basah, yaitu November hingga April dengan puncak musim hujan terjadi pada pertengahan bulan Januari hingga bulan Februari. Fakta Kabupaten Ngada. 1. Gunung api terbesar di Pulau Flores. Gunung Ineri merupakan salah satu wisata alam yang berlokasi di selatan Pulau Flores, Aimere, Ngada. Gunung dengan ketinggian 2.245 meter di atas permukaan laut ini menjadi gunung api terbesar di NTT yang pernah meletus pada 1882 dan 1970. Puncak dari gunung ini menyajikan pemandangan elok yang dapat melihat segala arah. Bahkan, sepanjang perjalanan menuju puncak mulai dari kaki gunung juga telah disajikan pemandangan yang begitu unik. Terdapat bentangan alam, peninggalan sejarah, hingga kehidupan sosial masyarakat yang bisa kita temukan ketika mengunjungi tempat ini. 2. Negeri di atas awan. Bukit Wolobobo di Ngada merupakan sebuah bukit dengan pemandangan alam yang indah di atas ketinggian 1.700 mdpl. Ketika kita berada di puncak bukit ini, kita dapat melihat puncak Gunung Ineri yang lancip. Bukit Wolobobo juga menjadi salah satu tempat dengan julukan negeri di atas awan. Kita dapat menikmati gumpalan awan atau kabut yang sangat banyak ketika berada di atas bukit sehingga seolah-olah berada di atas awan. 3. Taman Laut 17 Pulau Riung.
Taman Laut 17 Pulau Riung memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat beragam dengan kondisi laut biru dan suasana yang tenang. Taman ini sebenarnya memiliki 24 pulau-pulau kecil. Namun, penyematan angka 17 itu diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia. Pulau Rutong dan Pulau Ontole menjadi pulau yang paling terkenal di taman ini. Biasanya, wisatawan mendirikan tenda di Pulau Rutong untuk menikmati keindahan daratan di pulau lain. Selain itu, di Pulau Ontole atau yang biasa disebut Pulau Kelelawar, wisatawan dapat menikmati pemandangan kelelawar yang keluar dari sarangnya saat senja. Tidak hanya lautannya yang kaya keindahan, daratannya pun kaya akan fauna yang eksotis seperti rusa timor, biawak boru, dan berbagai spesies unggas seperti bangau hitam, parkit dada kuning, kakos, dan burung beo. 4. Patung Bunda Maria. Bukit Wolowio menjadi salah satu destinasi wisata bagi umat Katolik di Flores. Puncak dari bukit ini berdiri patung Bunda Maria yang agung dan megah. Patung tersebut diletakkan di ketinggian 1400 mdpl dengan tinggi patung 17 meter dan terbuat dari beton. Patung Bunda Maria dikelilingi dengan pepohonan kayu putih dan perkebunan kopi. Selain itu, terdapat tugu salib dan di bawahnya terdapat patung Bunda Maria sedang memangku Yesus serta terlihat pula patung Yesus di bukit lain. Pengunjung tempat ini dapat menikmati pemandangan hamparan kebun kopi Arabica serta perbukitan, gunung, dan juga lembah di sekitarnya. 5. Kampung Tertua. Kampung Adat Bena menjadi kampung tertua di NTT yang hingga saat ini masih mempertahankan rumah adat setempat. Kampung ini terletak di kaki Gunung Ineri yang terkenal dengan rumah adat Bena dan tradisi nenek moyang mereka. Selain itu, Kampung Bena juga menjadi salah satu desa tradisional Flores yang masih meninggalkan jejak-jejak budaya megalitikum. Kebudayaan masyarakat di kampung tersebut juga masih dipertahankan sejak zaman batu, sekitar 1200 tahun yang lalu. Kampung ini dihuni oleh 9 suku dengan 45 unit rumah. Tingkat ketinggian rumah menjadi pembeda antar satu dengan suku lainnya. Khusus rumah suku Bena, posisinya berada di tengah-tengah karena dianggap sebagai suku yang paling tua. 6. Lambang Kemakmuran di Ngada. Upacara Reba adalah salah satu prosesi yang ada di Ngada. Pada upacara ini ubi yang menjadi salah satu makanan pokok bagi masyarakat Ngada harus disajikan untuk leluhur. Masyarakat menganggap ubi adalah berkah bagi mereka yang harus dihormati. Berdasarkan kepercayaan mereka, ubi merupakan personifikasi seorang tokoh mitologis perempuan yang dikirim Tuhan dan mengorbankan dirinya demi kesejahteraan bersama. Upacara ini diadakan setahun sekali. Saking pentingnya, seluruh perantau biasanya akan pulang demi upacara ini. Prosesi upacara ini dihiasi dengan tarian masyarakat yang menggunakan baju khas Ngada. Mereka menganggap ubi, tuak, makan bersama, tarian dan nyanyian yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dari masyarakat terhadap rezeki yang berlimpah kepada leluhur. Sekian video kali ini.